Yaitu di sini saya mau menerangkan sejarah singkat daripada Eyang Ki Ageng Giring III. Eyang Ki Ageng Giring III yaitu beliau, nama kecil beliau adalah Raden Mas Kertonadi. Beliau merupakan salah satu keturunan dari Brawijaya IV. Pada waktu kerajaan Pajang istilahnya runtuh, wahyu dari kerajaan itu adalah pergi atau oncat dari kerajaan Pajang. Maka di situ Kanjeng Sunan Kalijogo pada waktu itu menyuruh dua orang abdinya, dua orang muridnya, murid kinasih beliau, untuk mencari keberadaan wahyu keraton yang pergi dari kerajaan Pajang di Redi Kidul atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan nama Gunung Kidul. Pasudan. Yang murid pertama yaitu Raden Mas Kertonadi atau Ki Ageng Giring III. Yang kedua Eyang Ki Ageng Pemanahan. Yang pertama Ki Ageng Giring III disuruh bertapa ngrame. Jadi bertapa ngrame itu bertapa sembari mensiarkan agama Islam di Kalurahan Sodo, Giring dan sekitarnya. Kemudian untuk yang satunya itu Ki Ageng Pemanahan bertapa di Kembang Semampir atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kembang Lampir di Kalurahan Giri Sekar, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Pada suatu hari Ki Ageng Giring disuruh menanam sabut kelapa kering atau dulu disebut dengan sepet aking. Kemudian dengan sabut kelapa kering itu dapat ridho dari Allah, tumbuhlah menjadi tunas kelapa. Nah, tunas kelapa tersebut kemudian tumbuh, kemudian menjadi pohon kelapa yang tinggi besar, subur, yang dijaga oleh salah satu abdi dari Ki Ageng Giring yaitu Eyang Bintulu Aji. Di sana tumbuhnya pohon kelapa tersebut atau cikal tersebut yaitu di sekitaran Sendang Wahyu. Jadi sekitaran Balai Kalurahan Sodo ke arah ke timur kurang lebih 500 meter. Di sana ada sendangnya juga yaitu Sendang Wahyu. Dinamakan Sendang Wahyu karena dulu di sekitaran situlah tempat tumbuhnya pohon kelapa tersebut. Pada suatu ketika Ki Ageng Giring mendapatkan firasat kembali, barang siapa yang dapat memetik sekaligus meminumnya dalam satu kali minum atau seandekan dari buah kelapa muda atau degan yang berasal dari tunas kelapa atau sepet aking tadi, kelak akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Kemudian Ki Ageng Giring mendatangi pohon yang ditanamnya dulu. Ternyata benar di sana hanya ada satu buah kelapa muda atau degan. Karena saking tingginya degan tersebut, Ki Ageng Giring menyuruh abdinya untuk memetiknya tidak mampu atau tidak berani, sehingga Ki Ageng Giring melihat buah kelapa muda atau degan tersebut, burung gagak yang hinggap di atas pohon kelapa tersebut kelihatan kecil seperti burung empit. Maka kondangnya atau terkenalnya wahyu Kedaton atau wahyu kerajaan Mataram itu sebutan degan gagak emprit. Kemudian setelah dipetik oleh Ki Ageng Giring dengan cara ditepuk, pohon kelapa tersebut menunduk atau mentelung dengan sendirinya. Kemudian diambil terus karena dalam wangsitnya atau firasatnya tersebut harus sekali minum habis. Kemudian Ki Ageng Giring menaruhnya di atas pogo atau dapur. Di lain cerita, Ki Ageng Giring setelah menaruh di atas pogo atau dapur tersebut, beliau pergi ke sawah dan pergi ke kali untuk mensucikan diri atau sesuci. Dulu yang bernama Kali Gowang, Kali Nyamatan, sekarang dengan sebutan Kali Gowang karena di sana tempat Ki Ageng Giring gelo atau gowang pikirannya karena wahyu tersebut diambil atau dirumini atau gedisian oleh Ki Ageng Pemanahan. Di lain cerita, yang Ki Ageng Pemanahan tadi bertapa di Kembang Lampir atau Kembang Semampir dihampiri oleh Sunan Kalijogo bahwasanya wahyu sudah turun. Carilah wahyu yang turun yang ada cahayanya menjulang ke langit seperti sodo lanang.
yaitu tegak lurus ke atas menjulang ke langit cahaya daripada wahyu tersebut. Setelah disuruh berjengkar atau disuruh menyelesaikan bertapanya, kemudian Ki Ageng Pemanahan ternyata benar setelah ditelusuri bahwa wahyu tersebut terdapat pada sebuah kelapa muda atau degan yang berada di kediaman atau rumah daripada Eyang Ki Ageng Giring. Setelah itu Ki Ageng Pemanahan membuka kelapa tersebut, akan tetapi diingatkan oleh istri daripada Eyang Ki Ageng Giring ternyata tidak menghiraukan istilahnya menghiraukan peringatan tersebut, lalu membukanya dan meminumnya sampai habis. Gak apa-apa Mbak Yu, ini saya minum, nanti kalau Kang Mas Giring marah, nanti saya yang bertanggung jawab atas perbuatan saya. Tidak menghiraukan, kemudian membuka dan meminumnya sampai habis. Setelah habis, Ki Ageng Pemanahan langsung berjalan keluar daripada rumah Ki Ageng Giring. Kemudian Ki Ageng Giring yang bersuci tersebut di kali Guang tersebut atau kali Nyamatan itu sudah merasa bahwa wahyu sudah tidak ada di kediaman atau di rumahnya beliau. Maka beliau mengejar atau istilahnya mengejar Ki Ageng Pemanahan. Ditanya di setengah perjalanan, ditanya, Dimas Pemanahan, kapan kamu akan kelak mengembalikan wahyu atau mengembalikan mukti wibawa daripada wahyu tersebut agar anak cucu saya mengikuti jejak seperti Dimas Pemanahan? Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga belum ada jawaban. Kemudian sampailah di desa atau padukuan Gunung Pasar, Kapanewon Delingo, Kabupaten Bantul. Di sana ada nisan 7. Di situ Ki Ageng Pemanahan memberikan jawaban kepada Ki Ageng Giring bahwa walau walam Kang Mas turun 7-9, kelak anak keturunanmu akan menggantikan keturunanku menjadi raja-raja di tanah Jawa ini. Nah, mendapatkan jawaban tersebut, kemudian Ki Ageng Pemanahan melanjutkan perjalanan membabat alas Mentau untuk membuka kerajaan atau kedaton Mataram. Kemudian Ki Ageng Giring pulang kembali ke Kalurahan Sodo ini untuk mensiarkan agama Islam sembari menunggu kapan datangnya anak keturunannya menggantikan raja-raja di tanah Jawa ini. Ya, setelah kerajaan Mataram sudah istilahnya menjadi kerajaan dan Panembahan Senopati menjadi raja pertamanya, akan tetapi Ki Juru Mertani sebagai ahli strategi politiknya beliau mengingatkan kepada Ki Ageng Pemanahan bahwasanya ini Panembahan Senopati tidak akan kuat menjadi raja di sini kalau tidak memperistri daripada Trah Giring. Makanya Panembahan Senopati dijodohkan dengan Kanjeng Ratu Giring sebagai untuk merekatkan hubungan antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, sekaligus menjadi syarat bahwa Panembahan Senopati akan kuat menduduki tahta kerajaan Mataram. Itulah sejarah singkat mengenai siapa beliau Ki Ageng Giring. Kemudian di sini saya akan menyampaikan bahwa apa yang dinamakan babadalan. Babadalan adalah suatu adat tradisi yang berada di Kalurahan Sodo, Kapanewon Palean, Kabupaten Gunung Kidul, untuk pertama adalah memperingati atau mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masyarakat di Kalurahan Sodo ini mendapatkan panen padi, sehingga rasa syukur itu dianggap wajib atau dianggap perlu oleh masyarakat untuk melambangkan suatu sedekah dan kemakmuran di Kalurahan Sodo. Yang kedua, babadalan adalah berarti dalam bahasa Arabnya batlan atau bergembira, bahwasanya masyarakat Sodo sudah memiliki hasil panen yang melimpah, kemudian diberi kesehatan, kemudian agar supaya masyarakat Sodo lebih ayam-ayam toto titi tentrem. Kemudian juga batlan berarti menemukan kembali istilahnya bagaimana jati diri babadalan, babat dalan. Lah itu babat dalan itu adalah menemukan kembali jati diri dengan membabat apa yang menjadi kekurangan kita, dibabati dengan mencari jalan yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu adalah istilahnya beberapa makna dari babadalan. Kemudian babadalan ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali setelah panen padi. Waktunya adalah Jumat Kliwon, dilaksanakan oleh masyarakat Sodo
khususnya setelah panen padi itu melaksanakan upacara adat tradisi yang dinamakan Babak Dalan. Dulunya masyarakat Sodo di sini untuk menemukan kembali sarean atau makam daripada Eyang Ki Ageng Giring itu berziarah ke Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandanarang. Di sana diberitahu oleh sesepuh di sana bahwasanya kok kamu jauh-jauh datang ke sini, sedangkan di daerahmu sana ada suatu leluhur, makam leluhur yang derajatnya lebih tinggi, di sana. Carilah dengan tetenger atau dengan pertanda di sana ada lemah putih atau yang dinamakan Siti Petak. Karena apa? Dulu burung yang lewat di atas daripada pesarean Ki Ageng Giring ini akan jatuh meninggal, sehingga banyak sekali di tanah gundukan itu adalah tulang belulang burung yang berserakan di situ, sehingga dinamakan dengan kuburan putih atau Siti Petak. Di pendopo utama yaitu makom Ki Ageng Giring III atau Raden Mas Kertonadi, yang konon ceritanya mendapatkan wahyu kerajaan Mataram bersama dengan adik sepupunya Ki Ageng Pemanan. Kemudian masih dalam lingkup dalam pendopo itu ada 4 buah pesarean, itu yang pertama Eyang Purwosodo, kemudian yang kedua Eyang Mandung, kemudian yang ketiga Eyang Manten, dan yang keempat Eyang Jambi Anom. Pesarean yang di atas atau sebelah kanan pendopo utama itu terdapat satu makam, yaitu makam dari Kanjeng Ratu Giring atau Nyi Roro Lembayung atau Niken Purwosari, yaitu garwo dari Panembahan Senopati. Sebelah kiri pendopo utama yaitu pesarean dari Pangeran Alas dan Raden Ayu Kajuran, yaitu termasuk buyut atau cicit dari Ki Ageng Giring.